Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk print rapor. Jadi khusus untuk video ini kita akan membahas semua perihal print rapor. Oke, langsung saja. Langsung kita ke halaman rapornya. Hmm, di sini saya akan menjelaskan dulu untuk ini nomor urut siswa ya. Ini akan men-trigger nama siswa di sini, kemudian nama siswa di deskripsi. Kita coba ya. Ya, sudah sesuai. Kemudian tombol yang ini adalah untuk nge-trigger footer. Jadi kalau footernya tidak sesuai, footer itu yang ini ya. Footer itu yang itu ya. Kalau misalnya tidak sesuai, silahkan dipencet ini karena nanti akan tertrigger dan akan betul nantinya. Oke, di bawahnya adalah jumlah mulok. Jumlah mulok di sini muatan lokal ya. Ada 5 totalnya. Di sini yang ditampilkan adalah 1. Kenapa? Karena di sininya 1. Kita coba ubah ke 2. Nah, maka mulok 2 muncul. Kalau kita ubah ke 3, maka nanti akan muncul juga mulok 3. Oke. Sementara kita ke 1 dulu ya. Kemudian di sini ada tampilkan atau hide seni musik. Kita lihat posisi seni ya. Seni yang muncul adalah seni rupa. Jadi konsepnya adalah kalau misalnya kita klik seni musik ini, sedangkan seni musiknya kan tidak ada tadi, tidak tampil. Kalau kita klik maka akan tampil. Kita akan lihat. Nah, seni musiknya tampil. Tapi kalau kita klik satu kali lagi, maka seni musiknya akan terhidden. Ya, tidak ada di sini. Jadi konsepnya seperti itu untuk 4 tombol pilihan seni. Jadi kalau diklik dia muncul, kalau diklik lagi dia menghilang. Sama semuanya untuk 4 ini. Nah, untuk coding ya. Ini kan KKA ya. Untuk kelas 3 dan 4 silahkan sembunyikan. Kalau kita klik tampilkan, nanti codingnya akan tampil. Ada di sini. Ya. Tapi kalau kita klik lagi, klik sembunyikan, maka nanti akan menghilang untuk codingnya. Dan di sini ini itu untuk cover, untuk khusus untuk kelas 1 semester 1. Silakan. Dan di sini adalah untuk cetak rapor ke PDF. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya dokumen yang bisa diupload ke Google Drive ya, rapornya untuk arsip, silahkan dibuat PDF-nya. Saya contohkan misal ini siswa 1 ya, nama siswa 1. Kalau saya klik ini cetak rapor ke PDF, maka nanti akan dibuatkan PDF-nya secara otomatis dengan nama siswa tersebut. Kita contohkan, kita klik ya, PDF rapor nama siswa 1 telah berhasil dibuat. Jadi seperti itu. Oke. Nah, maka langsung juga terbuka. Nah, ini. Jadi sangat rapi. Silakan untuk di-upload nanti ke Google Drive untuk arsip. Jadi namanya juga sudah ada tuh. Rapor nama siswa 1. Nanti berganti misalnya rapor strip Andi misalnya. File ini nanti akan muncul ya. File ini akan muncul di sini, di tempat Bapak Ibu menyimpan file aplikasi rapornya. Jadi nama siswa 1 sudah ada di sini. Coba kalau kita misalnya siswa 2. Kita ubah nomor urutnya, lalu kita cetak lagi rapor PDF-nya, berhasil, kita klik OK, langsung terbuka lagi. Ya, kita cek di foldernya apakah ada. Nah, ada.
Jadi ini supaya lebih rapi, jadi supaya juga bisa buat arsip seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke ke pembahasan tentang yaitu printnya. Untuk print silahkan gunakan Ctrl+P ya, tombol Ctrl+P. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 ini sudah saya set untuk menjadi 3 halaman. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ini menjadi 2 lembar, ini bisa saja dilakukan dengan catatan yang pertama kelas 4. Kelas 4 kan tidak ada kelas 3 dan kelas 4 ya. Kelas 3 dan kelas 4 itu kan tidak ada coding. Jadi bisa untuk 2 lembar. Kalau misalnya kelas 5 dan kelas 6 yang ada codingnya, itu sudah saya coba tidak bisa untuk dijadikan 2 lembar karena terlalu panjang seperti itu. Oke. Untuk print tadi ya sudah saya contohkan, tinggal print sudah rapi sekali untuk 3 lembar ya, sudah sangat rapi, tinggal print saja. Dan untuk misal ada beberapa terpotong, silakan digeser-geser saja gitu ya. Silakan digeser-geser saja. Jadi saya tidak mengunci untuk Bapak Ibu menggeser-geser ini. Silahkan saja untuk digeser-geser, nanti disesuaikan. Jadi bisa sangat fleksibel gitu Bapak Ibu. Oke, kita membahas untuk kelas 3 dan kelas 4 ya, untuk dijadikan 2 lembar. Begini caranya Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Pertama kita ke page layout. Oke. Sudah gitu kita ke bricks, reset all page bricks. Kita reset semuanya. Kemudian kita ke size, karena tidak mungkin di kertas A4 itu menjadi menjadi 2 lembar. Jadi kita ganti menjadi F4 atau legal. Ya, boleh F4 atau legal yang ini. Silahkan. Lalu kita pergi ke margin. Kita klik custom margin. Lalu ubah top menjadi angka 1, top 1, kemudian bottom juga 1, lalu oke. Maka nanti ini akan menjadi 2 lembar nih ya, 1, 2 seperti itu. Ini bisa dilakukan kalau tidak ada mapel coding. Tapi kalau ada mapel coding, kita tampilkan KKA ya. Kalau ada mapel coding, maka dia menjadi 3 lembar. Kenapa? Karena terlalu panjang. Biarpun kita tarik ya, itu akan sangat jelek hasilnya. Seperti itu. Jadi kalau ada codingnya, sekali lagi itu tidak bisa untuk 2 lembar. Saya nonaktifkan lagi ya. Nah, kalau sudah begini sudah jadi 2 lembar, silahkan Bapak Ibu, ini kan F4 ya, sedangkan di kita kebanyakan menggunakan rapornya itu kertasnya A4. Kita ke PDF kan dulu ya Bapak Ibu ya, nanti biar tidak terpotong. Kita ke PDF kan dulu. Oke, sudah jadi. Nah, nanti ini printnya ke A4. Ini bisa, tidak akan terpotong. Jadi Ctrl P ya di sini. Lalu nanti pilih ke properties ya. Properties, pilih A4 ya. Lalu oke. Jangan lupa ininya juga dipilih ini. Ini tidak akan terpotong karena PDF akan memprint sesuai dengan tampilannya.
seperti itu. Tinggal print saja, nanti hasilnya akan sangat rapi. Jadi untuk 2 lembar ini, kasus untuk 2 lembar ini ya, jangan sampai langsung di print seperti ini. Ctrl P di sini, langsung print di sini, jangan. Tapi harus di ke PDF kan dulu gitu. Mungkin itu saja ya untuk print rapor ini, karena sudah sangat rapi saya set. Kalaupun misalnya nanti ada sedikit kelebihan atau apa, itu sebenarnya bukan karena saya menyetingnya salah Bapak Ibu semua, tapi karena ini ya, karena berbeda driver printer. Jadi saya akan menggunakan driver printernya menggunakan Epson L3210 series ya. Kalau menggunakan printer yang lain, contoh saya sendiri misalnya di aplikasi ini ya, menggunakan Brother misalnya, itu tetap nanti akan ada perubahan walaupun sedikit gitu. Ini tidak bisa dihindari, memang ini adalah kekurangan dari Excel ya, dari Excelnya sendiri. Tidak bisa untuk kita setting segini aja gitu. Lagian untuk kurikulum Merdeka kan sangat fleksibel sekali. Ada yang muloknya, ada yang 2, ada yang 3 ya kan. Ada yang muloknya pelajaran seninya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang semua. Itu kan ada yang pakai KKA, ada yang tidak. Jadi sangat fleksibel sekali, makanya saya sebagai pengembang daripada aplikasi ini juga merasa ya kesulitan juga untuk setting halaman ini gitu. Apalagi kan buatnya di Excel, bukan versi web atau aplikasi seperti Rapor. Oke, saya kira itu saja, mudah-mudahan dipahami. Kalaupun misalnya ada yang belum paham atau masih sulit sekali, kita nanti akan bantu untuk print agar nanti rapi dan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf kalau misalnya ada sedikit salah-salah dalam pembuatan aplikasi ini, karena ya namanya manusia ya, pasti ada kesalahan sedikit-sedikit gitu ya. Tidak mungkin sempurna. Ini juga masih butuh penyempurnaan juga tentunya Bapak Ibu semua. Dan terima kasih atas support, masukan-masukan ya, yang nanti akan kami implementasikan pada update berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mengerjakan rapor.